Alhamdulillah asalkan cabenya jadi, apalagi dengan harga seperti inilah ya, itu ya masih kita bilang alhamdulillah lah, nampak hasilnya. Walaupun dibandingkan dengan tahun-tahun lalu karena ini memang cuaca kemarau waktu tanam kan, cuman kemenangan harga untuk tonase mungkin agak berkurang lah dibandingkan tahun-tahun yang lalu kan. Sahabat petani Indonesia dan sahabat petani tanah air, hari ini saya mengunjungi kebun cabai milik Mas Agus yang ada di Pekanbaru. Mas Agus ini panen pada saat cabai langka ataupun harga lagi tinggi-tingginya. Seperti apa cerita ataupun perjuangan Mas Agus untuk mendapatkan hasil cabai di kota Pekanbaru dan mendapatkan hasil yang luar biasa di tengah langkanya cabai? Ikuti saya akan ngobrol langsung dengan Mas Agus, seorang petani cabai yang cukup inspiratif di kota Pekanbaru. Udah kalau di Pekanbaru udah 5 tahunan lah, berjalan 5 tahun ini. Cabai panjang ini merah keriting. Ya, kalau untuk memilih sih sebenarnya bukan pilihan ya, karena mungkin karena dibandingkan rawit pasar-pasarannya itu kan kalau semurah-murahnya kalau cabai merah ini kan masih stabil harganya. Murah-murahnya kalau di daerah sini masih enak lah pembuangannya dibandingkan daerah lain kayak di kan harganya kalau pas lagi banyak panen raya itu agak lebih murah harganya dibandingkan sini, lebih lumayan sinilah. Ya, cuacanya intinya kita ya harus tetap apalah, namanya kita usaha, kita tinggalnya di sini kan ya kita harus berani ambil resiko lah, intinya kan itu. Ya kalau dibilang susah atau karena cuaca itu ya memang iya, cuma kan kita ya perawatannya aja lah, perawatan, terus kita harus perairannya juga. Emang kalau dibandingkan daerah lain ya agak ngeri-ngeri sedap cuacanya sini, kali-kali panas kan lewat lah. Kita tergantung lahan lah, semakin luas lahannya semakin banyak batang. Kalau 1 hektar minimal kan maksimalnya 12.000. 12.000 Ya, batang. kita tergantung jarak tanamnya lah, ada yang lebih dibikin rapat bisa lebih, tergantung petaninya lah. Ada yang suka jarak tanamnya itu agak rapat, ada yang sedang, ada yang agak jarang gitu. Kalau untuk titik tanam sih lumayan lah, dibilang tinggi lah kalau ini untuk bulan-bulan ini. Kalau pasaran cabai sih sebenarnya nggak bisa kita tentukan ya, naik turunnya nggak hitungan hari per jam, cuman untuk ya hampir 15 harian inilah ada kelonjakan harga. Untuk saya mulai panen ini ya di angka 70-an lah, bertahap sih. Kalau mulai petikan pertama itu ya 9 kilo, teman kan dia bertahap. Makin hari dan ini bertambah dia. Ini anggaran 60 kilo 1 bulan lah, karena ya itu tadi cuaca sini kan nggak kayak di daerah dataran tinggi dingin, itu udah masih berkembang dia, walaupun udah dipanen kan masih keluar dia tunas muda. Kalau sini udah enggak karena panas kan cuaca. Kalau dari panen adalah sebulan lah kurang lebihnya dari mulai masa tanam. 2 hari sekali, bisa 3 hari sekali. Intinya kalau siap ya 2 hari sekali. Setengah hektar lah. Ini karena jarak tanamnya agak jarang. Ya kurang lebihnya 5.000 lebih lah. Intinya 5.000 lah kalau lah. Ya, kalau saya biasanya ya kurang lebihnya untuk perawatan aja ini lah, pokoknya dari beli buka dasar lah itu 30-an lah, pupuk, obat, tenaga kerja. Lain saya loh ya, kalau saya kan enggak sewa ya, masuk sewa lahan. Alhamdulillah asalkan cabenya jadi, apalagi dengan harga seperti inilah ya, itu ya masih kita bilang alhamdulillah lah, nampak hasilnya. Walaupun
dibandingkan dengan tahun-tahun lalu, karena ini memang cuaca kemarau waktu tanam kan. Cuman kemenangan harga untuk tonase mungkin agak berkurang lah dibandingkan tahun-tahun yang lalu kan. Cuman kan kita menangnya di harga, biasanya paling harga 30, 40 stabil, tapi kan cuman karena ini kan harganya cukup melambung lah, dibilang cukup melambung kalau ini. Ya perawatan biasa seperti petani cabai di daerah lain lah, sama. Intinya ya interval kalau kita penyepraian ya 3 hari sekali lah. Intervalnya maksimal 3 hari. Tergantung kondisi tanaman lah, bisa bikin 4 hari, cuman ya rata-rata sih kalau saya pribadi ya 3 hari sekali. Kecuali cuaca pas waktu penyepraian hujan ya bisa 4 hari sekali. Ya, menghadapinya kita harus ekstra untuk perairan lah terutama. Kalau untuk penyepraian ya kita bisa agak jarang lah, karena kita fokus ke perairan dulu. 2 hari sekali juga. Kalau siap sehari ya sehari semalam. Kalau nggak siap ya kita rutin. Intinya ya rutin 2 hari sekali malam. Malam ya. Ya, pokoknya udah habis cuaca udah agak redup matahari barulah jam 4, setengah 4 itu lah kan cuaca udah, walaupun panasnya kan udah ada agak dingin tuh. Cuman kalau waktu masih kemarau itu ya belum, jam 5 lah. Karena jam 5 pun kadang masih panasnya kan masih lumayan waktu kemarau itu. Sampai malam lah, intinya malam yang bagus. Kadang semangka. Oh, semangka juga ya. Ya. Sama jagung. Kalau habis cabai ini kalau kita kejar kadang ya semangka, kadang jagung. Intinya kalau untuk cabai itu ya kalau harga itu kita masih semurah-murahnya untuk saya sih ya. Intinya ya tanaman dulu lah, kalau tanaman jadi walaupun harga stabil lah 30 atau 40. Kita tonasenya jumpa kan masih. Alhamdulillah selama ya bukan petani pemula istilahnya, selama 5 tahun ini alhamdulillah belum lah. Walaupun nggak namanya pertanian nggak tentu, nggak selalu dari awal, kadang dapatnya sekian naik turun ya, cuma untuk gagal total alhamdulillah belum. Janganlah. Ya alhamdulillah ya, bukannya modal sendiri. Ya kalau khusus ke petani cabai ya. Cuman kan basicnya dari kecil ya petani, cuman kan petaninya petani ubi, jagung itu pun enggak di sini. Ya bertahap dapat. Intinya nyampe melambung rayanya nanti biasanya ya nyampe 400. Cuman kan setelah 400 dia menurun lagi nyampe habis. Rayanya lah 400 kilo sekali panen. Pas rayanya. Oh, ini belum puncaknya, Mas? Belum, karena ini baru berapa kali petian, 6 kali. Ya kan bertahap dia dari 9 terus berapa itulah sampai hari ini. Tergantung lah. Merahnya ini, kalau merahnya ya lama dia. Kalau di Riau ini yang khususnya di Pekanbaru inilah kulim ini cepet dia. Istilahnya kan itu tadi lah. Karena kalau udah banyak buah gini dia udah daun mudanya itu udah ngunci, dia nggak berkembang terus naik kayak di daerah Aceh yang di gunung-gunung itulah. Dia kan udah panen dia tetap berkembang dia. Karena cuaca kan panas ini. Iya. Ada yang sama, kalau bibit itu banyak macam sih, Bang. Ada yang sama banyak macam. Jadi di daerah lain pun ada bibit ini, mungkin ada yang lain banyak. Kalau ini dari panah merah. Biasanya lokal Wahikumbu. Tahun-tahun lalu dari lokal Wahikumbu. Mekar. Ini tahun ini kita pakai panah merah. Itulah tadi obrolan kami dengan Mas Agus, petani cabai di Pekanbaru, yang pada tahun ini mendapatkan harga yang cukup fantastis. Dia panen pada saat harga cabai di Pekanbaru itu lagi tinggi-tingginya, karena di sebagian besar wilayah produksi cabai pada tahun ini banyak yang gagal panen. Semoga usaha ataupun kebun cabai dari Pak Agus ini, Mas Agus ini, bisa terus berkembang tentunya. Amin. Terima kasih. Motherfucking design all right now.